lagi sorak-sorai buat dia. Semua tepuk tangan dia sekali. Sunshine, you're the one who put them in the sky, in the sky. One by one you hung the stars. Nothing can compare to your great works, to your great work. Angkat tanganmu. You haven't shown your beauty on display, parading in your splendor. You got 1, 2, 3. All the nations you have made will come and worship you before you, Lord. Before you, Lord. All the nations you have made will bring all praises to your holy name. Your holy name. Mari kita bersorak bersama. Ho, hey, ho, hey, ho, hey. Semua ikutin gerakan Ko Kiki. Ho, hey, ho, hey, ho. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Jesus, you're
ikutin gerakan kakak ya. You are the way, the truth, and the life. Live by faith, not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living on for. Sekali lagi. You are the way, the truth, and the life. Believe by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Here we go. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Haleluya. You are the only one that I could live for. Yeay. Mari kita masuk ke hadiratnya. Memuji namanya, meninggi firman-Nya. Kau satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Tiada yang lain seperti itu. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, atau siang atau sore Tuhan, kami bersama-sama ibadah Tuhan, ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Kami tahu walaupun kami sedang ibadah online Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu ada di tempat kami berada saat ini Tuhan Yesus. Berikan kami telinga dan hati sebagai seorang murid yang mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Voltage. Setiap orang atau manusia pasti pernah mengalami yang namanya nyasar. Kak, kalau aku belum pernah mengalami nyasar, ya mungkin nanti, suatu saat nanti kamu akan mengalami namanya nyasar minimal sekali deh dalam hidup. Kakak akan ceritakan pengalaman Kak Yogi nyasar waktu saat itu. Jadi Kak Yogi, Papa dan Mama pergi ke sebuah acara KKR di Kemayoran. Rumah Kak Yogi di sekitar Jakarta Barat dan itu cukup jauh. Dan Kak Yogi pergi ke sana tidak memakai kendaraan pribadi, tapi Kak Yogi dijemput dari rumah. Dijemput, tapi nggak langsung ke lokasi KKR-nya. Ada titik temunya. Jadi berhenti dulu di situ, lalu bersama-sama yang lain naik bus. Busnya besar, Kak Yogi masih bisa duduk, pergi ke tempat KKR-nya. Tempat KKR-nya namanya masih pergi, masih sedikit-sedikit kayaknya nyampe. Ramai sekali, ribuan, puluhan ribu. Nah, selesai acara sekitar 8:30 jam 9, kan namanya pulang. Pasti semuanya pulang dong, dan puluhan ribu orang itu bersama-sama pulang. Dan ramai sekali. Kak Yogi waktu itu masih SMP. Masih ababil, ABG labil. Jadi tuh bawaannya pengen cepet-cepet pulang. Capek, mau cepet-cepet rebahan. Kan namanya papa mama ya orang tua. Kalau kayak gini kan masih ABG mau cepet-cepet pulang, mau cepet, pokoknya instan deh cepet pulang. Akhirnya Kak Yogi memutuskan, udah deh Pak Mah, aku duluan ya. Capek nih, capek, udah. Padahal papa mama udah ngelarang. Bareng-bareng aja, bareng-bareng. Tapi Kak Yogi gak mau nurut. Kak Yogi keras kepala dan bilang, udah ya. Akhirnya Kak Yogi antri naik ke bus, udah capek-capek naik ke bus, berharap dapat tempat duduk, nggak dapet dong, berdiri. Udah nih busnya jalan ke tempat lokasi titik temu yang tadi Kak Yogi dijemput. Nah pas mulai jalan ternyata titik temunya nggak cuma satu. Tapi ada beberapa tempat, lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, dan seterusnya. Kak Yogi lupa waktu itu Kak Yogi di lokasi berapa. Dan pakai feeling jadinya. Tebak-tebak berhadiah. Cap, cip, cup, kira-kira di mana ya Kak Yogi berhenti. Pokoknya lihat orang-orang turun, yang mulai agak banyak kan. Oh ya udahlah, turun bareng-bareng. Udah turun, Kak Yogi mulai nunggu papa mama Kak Yogi. Udah malam, udah jam 9. Makin malam, dari namanya ramai, terus makin lama makin sepi. Kak Yogi mulai panik. Di mana papa dan mama Kak Yogi? Wah, mulai kebingungan. Ini Kak Yogi nyasar namanya. Kak Yogi waktu itu belum punya HP, jadi nggak bisa telepon papa mama, nggak bisa lihat maps. Jadi bingung pulangnya gimana, lokasinya jauh banget dari rumah, kan nggak mungkin juga jalan kaki pun Kak Yogi nggak tahu jalan. Akhirnya Kak Yogi memutuskan untuk memberanikan memberanikan diri, pinjem HP orang yang gak dikenal. Pak, boleh pinjem HP-nya gak? Saya nyasar, saya hilang dari papa dan mama. Ya udah akhirnya pinjemin, Kak Yogi telepon orang rumah. Di rumah ada Cece dan Koko sepupu Kak Yogi. Akhirnya disuruh naik taksi aja katanya. Nyampe rumah, ya udah nyampe rumah. Nyampe dengan selamat plus dapat omelan pastinya dari papa dan mama. Udah di papa mama bilangin jangan bisa bandel sih, akhirnya nyasar. Oke, nah itu pengalaman Kak Yogi. Nyasar itu sangat-sangat tidak enak. Kenapa? Buang-buang waktu. Yang kedua, buang-buang tenaga. Nah jadi nyasar itu gak enak. Gimana sih caranya biar gak nyasar? Gampang. Cara biar tidak nyasar adalah apa? Tahu jalan. Ini clue-nya. Tahu jalannya, tahu tujuannya, tahu goals-nya mau kemana. Sama seperti halnya di hidup ini. Kalau kita nggak tahu jalannya kemana,
tujuannya kemana? Capek, buang-buang waktu. Ya kalian hidup cuman ya hidup aja. Nggak tahu mana jalan yang benar. Yuk bersama-sama kita buka di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Di Alkitab tidak ada seorang pun tokoh agama, seorang nabi, seorang raja pun yang berani katakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesuslah yang berkata seperti itu. Dan itu menandakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Kenapa? Kakak akan kasih gambaran besarnya. Kenapa hanya Yesus? Jadi pada awal mulanya, Tuhan menciptakan manusia. Ini kakak dan kalian semua. Sebelum kita sih, ada namanya Adam dan Hawa. Bersama Tuhan atau Tuhan Allah. Tinggal di Taman Eden dan kita berhubungan karib dengan Tuhan. Kita dekat sama Tuhan. Mungkin kalau sekarang kita bisa saling nyapa kali sama Tuhan. Kayak Tuhan lagi ngapain? Ya saling bertemu. Saling bertatap muka. Tapi kita tahu ada satu orang. Bukan satu orang, ya. Ada satu peristiwa yang menyebabkan munculnya D-O-S-A. Dibaca? Dosa. Dosa bisa mengakibatkan namanya maut. Dan inilah yang menyebabkan terpisahnya manusia dengan Allah. Membuat jarak yang begitu besar dan dalam. Kayak gambar ulang aja. Begitu dalam antara kita manusia dengan Allah, dengan Tuhan. Sehingga mau bangun jembatan kayu kek, mau bangun jembatan besi kek, maupun kamu mau bangun jembatan beton kek, tidak ada yang bisa menghubungkan manusia kembali dengan Allah, dengan Bapa, dengan Tuhan yang di surga. Tidak ada. Jadi seperti kita dalam kehidupan ini, aku mau misalnya aku ini dari anak yang baik-baik kok kak, keluargaku juga baik-baik aja, bisa kali berhubungan sama Allah? Tidak. Kenapa? Nih kita buka ya. Pertama nih, kenapa waktu dosa masuk di tengah-tengah kita antara manusia dan Allah. Di Roma 3 ayat 23, kakak lupa satu ayat. Di Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, ya kita berdosa. Kita semua, kita manusia berdosa. Sehingga tidak ada penghubungnya. Nah makanya ini idenya Bapa yang di surga. Di Yohanes 3 ayat 16. Pasti kalian tahu semua ayat ini. Kayak percaya. Di Yohanes 3 ayat 16 bilang kayak gini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hanya melalui Yesus. Makanya Yesus bilang, akulah satu-satunya jalan kehidupan dan kebenaran. Karena yang dapat menghubungkan kita dengan Allah hanyalah melalui kematian Yesus di kayu salib. Ini adalah Yesus, kakak tulis. Hanya melalui Yesus kita bisa ke Bapa.
Gak bisa muter, gak bisa lewat bawah, gak bisa lewat manapun, hanya melalui Yesus. Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Lalu apakah yang harus kita lakukan? Kita sudah tahu jalannya, yaitu Tuhan Yesus. Yang kita harus lakukan adalah menerima keselamatan tersebut. Menerima keselamatan yang telah Yesus berikan. Kita baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Oke. Kita baca bersama-sama. Ia mengantarkan keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Berbicara tentang menerima keselamatan adalah kita menerima Tuhan Yesus dan kita bertobat dari dosa-dosa kita. Bertobat seperti ini, kita kakak kasih gambaran kayak gini. Kita mau pergi ke gereja. Kita tahu jalannya, kita tahu tujuannya kita. Kalau kita tidak menerima jalan tersebut, kalau kita tidak menjalaninya, nggak jalan, entah naik kendaraan, entah jalan kaki, ya sama aja bohong, cuman tahu doang. Tidak dijalankan, tidak diterima. Sama bisa nyampe gak? Nggak bakal nyampe. Karena kalian cuman tahu doang tanpa menerima keselamatan itu sendiri. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah menerima keselamatan tersebut. Ya, dengan cara apa? Bertobat. Kalau kalian yang dulu suka berbohong, ya jangan berbohong lagi. Kalau kalian suka nonton video-video orang dewasa, maksudnya film-film yang harusnya bukan umur kalian tapi kalian tonton, ya jangan ditonton lagi. Stop. Misalnya kalian juga sering lawan orang tua dan kalian tahu itu tidak menghormati orang tua, ya udah stop. Hormati orang tuamu. Ya, Kak, aku sih udah terima keselamatan, aku sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah ya, kakak kasih poin-poin. Yang manusia pertama lakukan adalah, tadi kan menerima keselamatan. Kalau sudah terima ini, masuk kedua. Mematuhi rambu-rambu. Mematuhi rambu-rambunya. Seperti kita saat ada di jalanan. Kita kan harus mematuhi rambu-rambunya ya. Lampu merah, lampu hijau, belok ke kiri, belok ke kanan. Atau stop, atau nggak boleh parkir. Kita harus mematuhi rambu-rambu tersebut atau tahu jalan tersebut supaya sampai ke tempat tujuannya. Jadi nggak cuma stop sampai terima keselamatan, that's it, udah. Tapi selama hidup kita, kan kita nggak tahu. Setiap orang punya hidup panjang pendeknya berbeda-beda. Nah, ketika kita masih hidup, kita harus mematuhi rambu-rambunya. Melalui apa sih Kak mematuhi rambu-rambu? Gampang, ini loh yang kalian sedang pegang sekarang. Namanya Alkitab atau firman Tuhan. Dibaca. Gak cuma dibaca tapi direnungkan setiap hari. Gak usah takut. Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada kita semua yang siap untuk menegur kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk melewati kehidupan ini. Jadi seperti halnya kayak gini nih. Kalian pernah cobain pergi ke suatu tempat terus masukin lokasi tersebut di dalam sebuah maps? Pasti pernah. Beberapa mungkin belum kali ya, karena belum berkendara atau belum coba-coba. Tapi kalian boleh coba di aplikasi map tersebut, kalian masukkan misalnya mau kemana. Kakak anggap misalnya lagi di Jakarta ya, Central Park Mall. Pasti otomatis dari rumah Kak Yogi akan muncul rutenya. Ini loh Kak Yogi dari rute ini, nanti lurus, nanti ke kanan, nanti ke kiri, nanti ke kanan lagi, lurus lagi, lewat sini. Nah sama dengan firman Tuhan. Kak Yogi kasih gambaran kayak gini. Kak Yogi start dari sini ya. Tujuan Kak Yogi itu ke sana. Ke arah Bapa sebelah sana. Ini jalannya. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan kan.
Kak Yogi udah terima keselamatan ya. Sekarang saatnya Kak Yogi menjalaninya. Oke? Kak Yogi mulai jalani. Udah kasih tahu. Yogi ke kanan. Gak mau. Ke kiri aja. Yogi ke kanan. Gak mau. Ke kiri aja. Yogi muter balik. Gak mau. Ke kanan aja. Kira-kira menurut kalian bisa sampai gak sih ke tempat tujuannya? Pasti gak bisa sampai. Gak bakal nyampe. Pasti kalian namanya kesasar. Kak Yogi tuh nyasar tuh gak cuma yang tadi. Kak Yogi pernah nyasar di beberapa kali lah. Karena apa? Kalau Kak Yogi lebih tepatnya karena so tahu jalan. Akhirnya nyasar, akhirnya buka maps lagi. Dan tahu tujuannya lagi. Nah, kalau kalian seperti itu, kalian akan nyasar. Kak, bisa balik gak? Bisa, tapi mungkin. Itu kemungkinannya. Yang namanya mungkin, namanya mungkin ya. Ada, di dalam kemungkinan itu ada kepastian kalian gak akan pernah balik lagi ke jalan yang benar. Atau ke tujuan yang sama. Kalau kalian selalu mengabaikan dan selalu pilih jalan yang salah, kalian ada kemungkinan juga loh untuk gak balik-balik selamanya. Ingat yang Kak Yogi bilang, hidup setiap orang berbeda-beda. Ada panjang, ada yang pendek. Kita gak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Makanya selama kita masih bernafas, kita masih hidup, hiduplah mematuhi rambu-rambu. Supaya kita nyampe ke tujuannya. Supaya kita bisa nyampe ke Bapa melalui Yesus dan tuntunan Roh Kudus. Ya, jadi hati-hati ketika kalian mulai lagi berjalan dalam kehidupan ini. Ketika kan sekarang lagi sekolah online. Lagi ujian, mungkin ada kalian punya satu trik yang bisa mencontek dengan zaman sekarang. Dan kalian mulai, udah nyontek aja. Kalau kalian mulai menyontek, berarti kalian mulai memilih jalan yang tidak seharusnya. Ketika kalian mulai mencontek, terus mulai ditanya mama, gimana tadi ujiannya? Bisa gak? Enggak, aku bisa, aku belajar. Mulai berbohong, mulai arahnya salah lagi. Mulai muter-muter, mulai muter balik mungkin. Mulai, sekarang kan lagi zamannya streaming, nonton film gak dibatasin. Kalian mulai nonton film-film yang bukan untuk kalian. Ada rate umurnya tapi kalian yang masa bodoh. Gak apa-apa, nonton aja. Akhirnya nonton mulai menjauh dari jalannya. Mungkin banyak orang yang sudah ngebilangin kalian. Seperti halnya kita nih di jalanan. Di jalanan kalau gak tertib kan pasti ada pak polisi ya. Yang stopin kita atau memberikan peringatan kepada si pengendaranya. Sama halnya dengan hidup, mungkin di sekitar kalian Tuhan sudah kirim perwakilan. Perwakilan Tuhan dalam kehidupanmu. Di sekolah ada guru. Di rumahmu ada papa dan mama. Di gereja ada kakak-kakak Eagle Kids. Mungkin yang mulai memberitahu kalian. Misalnya kayak Yogi, gak boleh berbohong lagi. Yogi, ayo CG. Gak mau. Malas, apa sih CG. Mulai ngeluh, mulai tutup hidung, bukan, tutup telinga. Tutup telinga, mulai gak mau denger. Ingat, hati-hati loh. Kalian bisanya nyasar. Padahal Tuhan sudah kirimkan orang-orang untuk bantu kalian supaya kalian tuh nyampe lagi loh ke sana. Dan Tuhan juga sudah berikan namanya Roh Kudus tinggal dalam hati kalian. Kalian dengerin gak suara Roh Kudus? Kalau lagi Roh Kudus tegur, Kak Yogi sih bersyukur. Kalau Roh Kudus menegur Kak Yogi. Ya gak enak sih. Karena ada beberapa hal kayak, oh ini salah ya, tapi kayaknya bener deh Tuhan. Tapi Roh Kudus bilang, enggak itu salah. Ya udah, nurut. Karena Kak Yogi tahu. Roh Kudus membawa Kak Yogi kembali ke jalannya lagi. On the track lagi. Jadi jangan ngambek kalau lagi dibilangin sama papa mama. Jangan ngambek kalau kakak Eagle Kids mungkin lagi bilangin kalian. Atau guru kalian lagi ngebilangin kalian. Karena mereka salah satu perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Untuk membimbing kita. Ya. Jadi ikuti rambu-rambunya melalui firman Tuhan. Ingat, jangan coba-coba salah pilih jalan lo ya. Kak, aku kan masih muda nih, aku mau coba-coba explore lah jalan-jalan yang lain.
Kayak misalnya tadi kan Kak Yogi kasih ilustrasinya, Kak Yogi mau pergi ke CP, Central Park Mall. Mau so tahu aja, coba-coba jalan yang lain. Kalau nyampe, kalau malah kesasar, atau malah nggak nyampe-nyampe, atau malah hilang. Dan waktu Kak Yogi habis, nah loh, ya udah, jadi hilang, tersesat. Jadi kalian kalau Kak Yogi tanya mau ke arah mana nih? Mau ke arah Bapak atau arah ke maut? Tujuannya ada di tangan kalian. Jawabannya ada di tangan kalian. Kebenarannya kalian harus ke Bapa melalui satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Makanya acuan kalian tuh firman Tuhan. Jangan terkecoh atau tergocek kalau dalam permainan sepak bola dengan hal-hal yang mulai konspirasi-konspirasi kayak Yesus itu bukan satu-satunya jalan. Yesus itu hanya nabi. Nah, itu hati-hati. Karena sekarang kan informasinya banyak, kalian bisa akses informasi itu mudah sekali lah. Tapi ingat, acuan kalian adalah firman Tuhan. Kalau teman-teman kalian mulai bilang, udah ngerokok gak ada kan di Alkitab? Gak ada yang larang kan di Alkitab? Ikuti aja. Nge-vape gak ada yang larang kan di Alkitab? Memang ada di Alkitab bilang gak boleh nge-vape. Cobain aja. Mulai terkecoh, mulai goyah. Ingat, jangan salah pilih. Jangan salah pilih jalan. Ya, kalian sudah tahu kebenarannya, lakukan. Jangan cuma tahu doang, tapi tanpa dilakukan. Tahu dan harus dilakukan. Oke? Kakak kasih summary-nya sedikit ya. Jadi ingat, supaya kita nggak nyasar gimana? Tahu jalannya. Sama halnya seperti hidup, jangan sampai kita muter-muter di dalam kehidupan ini nggak tahu arahnya kemana, tujuannya kemana. Kita tahu tujuannya itu ke Bapa. Suatu saat nanti kita semua akan pulang ke rumah Bapa. Ya, siapa? Terus kita tahu tujuannya kita apa. Terus kita sekarang tahu melalui siapa? Yaitu melalui Tuhan Yesus, melalui kematiannya di kayu salib. Ya, Yesus sudah katakan dialah satu-satunya jalan kehidupan dan kebenaran. Terus apa yang kita lakukan setelah kita tahu tujuannya, kita tahu jalannya, apa yang harus kita lakukan adalah pertama, menerima keselamatan. Kalau kalian selama ini belum pernah tahu, oh jadi sebagai orang Kristen itu harus terima keselamatan ya. Oh ini harus terima. Sekarang kebenarannya, terima dulu keselamatannya, baru kalian bisa lewat jalan ini. Ya, kalau kalian, aku sudah terima keselamatannya, yang harus kita lakukan adalah mematuhi rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambunya ya. Seperti halnya dalam kehidupan, rambu-rambu kita adalah firman Tuhan. Jadi jangan salah pilih dan jangan menunda-nunda. Jadi sekarang kan sudah tahu nih kebenaran firman Tuhannya. Jadi jangan denial lagi atau ignorant. Tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ya, Kak Yogi tahu kebenaran ini sekitar umur kalian 4, 5 atau 6 SD waktu itu. 4, 5 iya sekitar umur segitu. Lagi-lagi Kak Yogi ya pasti ketahuinya karena di gereja sih. Jadi ya kali ini Mama pergi ke gereja, waktu itu ada acara di hari Kamis, bukan hari Minggu. Hari Kamis, Mama pergi ke gereja bersama Kak Yogi. Kak Yogi diajak, oh ya Kak Yogi ya udahlah ikut. Tapi waktu itu Mama Kak Yogi ibadah orang dewasa, Kak Yogi ikut yang ibadah anaknya, gereja anaknya. Waktu gereja anak, Kak Yogi dengarkan tentang satu pribadi namanya Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan kehidupan dan kebenaran. Pada saat itu Kak Yogi berpikir, pada sebelum waktu Kak Yogi tahu kebenaran ini, Kak Yogi berpikir cukup jadi orang Kristen saja. Karena papa mama Kristen dan Kak Yogi secara otomatis lahirnya jadi Kristen. Ya udah, nanti masuk surga, nanti tahu kebenarannya, tahu ya nanti jadi orang Kristen lah intinya kayak gitu. Nah waktu si pengkhotbahnya bilang Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan dia bilang kayak gini, satu statementnya Kak Yogi masih ingat sampai sekarang adalah, ke surga itu tidak bisa nebeng. Tahu gak nebeng? Nebeng itu ngikut papa atau mama. Keselamatan itu milik pribadi masing-masing. Milik orangnya masing-masing. Jadi
Bukan berarti kayak papa mama pergi ke surga. Karena kamu anaknya, ikut juga. Enggak kayak gitu. Tapi milik sendiri-sendiri. Papa sendiri, mama sendiri, kakak sendiri, adik sendiri, dan kalian juga sendiri. Nah pada saat itu Kak Yogi bilang, oh iya selama hidupku aku belum pernah tuh terima Tuhan Yesus, belum pernah nerima keselamatan. Karena Kak Yogi berpikir, ya itu lahir Kristen ya udah selamat. Ternyata tidak, harus terima dulu keselamatannya. Dan Kak Yogi udah tahu kebenarannya, dan Kak Yogi tahu apa yang harus Kak Yogi pilih. Kak Yogi memilih menerima keselamatan. Kak Yogi nyesel gak? Enggak lah, enggak. Malah ya kalau bisa milih nih, Kak Yogi dari umurnya All Star deh, dia terima Tuhan Yesus. Kak Yogi umur kelas 45 SD itu terima Tuhan Yesus, kakak bersyukur sekali karena Kak Yogi udah kenal Tuhan dari masih umur-umur kalian. Jadi gak ada salahnya kalian masih kelas 4, 5, 6 atau 7 terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak rugi, serius. Malah kalian rugi loh kalau kalian nyasar. Ingat, buang-buang tenaga dan buang-buang waktu. Ya, pemusik boleh naik ke atas. Ya jadi jangan ingat-ingat, jangan sampai salah jalan atau coba-coba salah jalan. Baca-baca yang lain boleh, buku-buku yang lain boleh. Malah kalian bagus, punya ketertarikan dalam buku. Kalian boleh baca-baca buku yang lain. Tapi ingat ya, sebagus-bagusnya buku ini jauh lebih baik. Ya, jadi ingat jangan sampai terkecoh atau goyah imanmu. Karena ada satu statement yang membuatmu jadi ragu kalau Yesus adalah satu-satunya jalan dan kehidupan. Sampai sekarang Kak Yogi masih sangat yakin bahwa Yesuslah satu-satunya jalan dan kehidupan di hidup ini. Yuk semua tutup matanya, tutup Alkitabnya. Kita mau sama-sama datang ke Tuhan, kita nyanyikan lagu yang tadi. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Katakan bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi dalam mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Voltage. Pada hari ini kita tahu kebenarannya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kehidupan. Jadi nggak usah tunda-tunda lagi. Sekarang waktunya kalian terima keselamatan tersebut. Kakak undang yuk bagi setiap orang yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh kedua tanganmu di hati seperti ini. Kita mau sama-sama terima Tuhan ya. Terima Tuhan Yesus ya di hati kita semua. Ikuti Kak Yogi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kematian-Mu di kayu salib ya Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami tahu kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, kami memutuskan Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bertatalah Tuhan atas kehidupan kami sebagai Tuhan dan Raja kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan yang masih berdosa ini Tuhan. Layakan kami Tuhan, kami mau bertobat ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi setiap kalian anak-anak Voltage yang mulai jalannya, mulai pilih-pilih yang salah, mulai milih jalan yang udah tahu itu salah tapi tetap dilakukan, mulai nggak mematuhi rambu-rambunya atau mulai meninggalkan Tuhan. Kayak juga mau berdoa buat kalian semua. Yuk tutup matamu, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami berdoa pada hari ini Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, Kau yang melihat hati kami, Kau yang melihat kehidupan kami Tuhan. Jika kami mulai salah jalan Tuhan, kami mulai terhilang Tuhan, kami mulai keluar jalur Tuhan. Hari ini Tuhan kami memutuskan Tuhan untuk kembali ke dalam jalan-Mu. Kembalikan kami semua ke dalam jalan-Mu Tuhan. Jalan keselamatan tersebut Tuhan, kami mau kembali lagi bertobat Tuhan Yesus. Roh Kudus, tinggallah di dalam hati kami lagi Tuhan. Tegur kami Tuhan ketika kami melakukan kesalahan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan ketika kami merasa tidak mampu Tuhan melakukan ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau yang akan memberikan kami kekuatan Roh Kudus. Pimpin setiap anak-anak Voltage ya Tuhan Yesus. Biar mereka tidak terhilang ya Tuhan. Atau mereka mulai salah-salah jalan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau materaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Biar mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Menjadi God's top agent ya Tuhan dimanapun mereka berada. Bukannya mereka terbawa arus atau mengikuti dunia Tuhan. Tapi teman-teman yang lain Tuhan. Bahkan dunia bisa melihat mereka. Melihat ada Yesus dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka menjadi garam, mereka menjadi terang dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa anak-anak Voltage, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar berkat-berkat yang terbaik Tuhan turun atas kehidupan kami semua Tuhan. Penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Jadikan kami kepala bukan ekor. Jadikan kami God's top agent dimanapun kami berada. Gak cuma hari Minggu Tuhan, tapi setiap hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tutup bungkus Bapak siap anak-anak Voltage, setiap anak-anak Voltage sehat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Menjadi anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Voltagers. Nah, untuk menyambut kalian, kakak udah menyiapkan sedikit pantun nih buat kalian. Ada gula, ada semut. Ada kelinci, ada marmut. Nah, janganlah wajah kalian cemberut, because all the time God is good.
Voltagers, kakak juga yakin setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, hati kalian dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Nah kakak juga super duper excited dan bersukacita buat menyambut kalian semua yang baru pertama kali mengikuti ibadah Voltage Online Service di hari ini. Kakak mau mengucapkan welcome home and this is your home. Welcome home. Nah, kalau misalnya kalian belum tergabung dalam sebuah komunitas yang paling kece, yang paling seru, yang paling fun sedunia, yaitu Connect Group, kakak mau mengajak kalian untuk bergabung di Connect Group kita dengan cara menghubungi nomor telepon yang ada di description box. Dan jangan lupa untuk mengirimkan nama, usia, dan alamat tempat tinggal kalian ke nomor yang ada. Nanti kakak-kakak yang ada di sini akan menghubungi kalian untuk bergabung di Connect Group. Jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya guys. Nah, terakhir, last but not least, ada sedikit pantun lagi buat kalian untuk menutup ibadah kita di hari ini. Oke, kalian siap untuk pantun selanjutnya? Oke, pantun selanjutnya. Ada semut, ada sirup. Cakep. Barang-barang pergi ke kutub. Cakep. Jangan lupa join Connect Group and see you next week. Lu.